Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Shirley ya. Nah, kali ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Pertama, kita akan belajar pembulatan pecahan biasa dan pembulatan pecahan campuran. Nah, bagaimana ya caranya pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran? Nah, caranya adalah menggunakan garis bilangan. Seperti ini ya. Misalnya contoh soalnya nomor 1. Contoh soalnya nomor 1 adalah 5/6 ya. Ini pecahan biasa dulu ya. 5/6. Nah, pembulatannya kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, pertama kita awali dengan angka 0 ya. Pertama kita awali dengan angka 0 seperti ini. Nah, karena itu 5/6, maka kita buat dari 1/6. Pertama 1/6, kedua 2/6, sampai nanti dibuat sampai 6/6 atau 1. Terus yang ketiga 3/6, keempat 4/6, kelima adalah 5/6. Nah, yang terakhir adalah 6/6 atau 1. 6/6 atau 1, karena 6/6 itu sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat pecahan ya, karena di sini soalnya 5/6, pecahan 5/6 ini lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1 ya. Pecahan 5/6 ini lebih dekat ke 0 ya, yang ini, atau ke 1. Nah, karena di sini 5/6 lebih dekat ke 1, maka di sini 5/6 sama dengan 1. Karena lebih dekatnya ke 1. Dibulatkan, jadi 5/6 ini kita bulatkan menjadi 1 karena lebih dekat ke angka 1 atau lebih dekat ke angka 6/6 ya. Terus yang kedua, Bu Shirley kasih contoh kedua ya. Yang kedua misalnya 2/5 ya, 2/5. Kita buat garis bilangannya dulu. Seperti ini. Yang pertama seperti biasa 0 ya. Yang kedua 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Terus yang terakhir karena yang terakhir itu adalah 5/5 karena satuannya karena penyebutnya 5. Dan 5/5 itu sama dengan 1. Jadi 5/5 itu juga sama dengan 1. Pokoknya kita buat sampai penyebut dan pembilangnya itu sama. Misalnya 1 yang ditanyakan penyebutnya ini 8, berarti sampai 8/8 atau sampai 1. Nah, 2/5 itu kan di sini. Nah, 2/5 itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0 karena selisih 2. Kalau ke 1 selisih 1, 2, 3. Maka pembulatan angka 2/5 itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Sekarang yang pecahan campuran ya. Misalnya soalnya 1/4. 4 ya. Nah, 2-nya itu kita tetap. 2-nya tetap. Ya, 2-nya tetap. Kita tulis saja 2. Nah, yang kita buat garis bilangannya itu adalah yang pecahan biasanya.
yang kita buat, yang kita mau bulatkan adalah yang pecahan biasa. Yang pecahan campuran itu tetap 2, kita tulis saja di sini 2 ya. Selanjutnya kita sama, buatlah garis bilangan seperti ini ya. Nah, pertama biasa kita awali dengan angka 0. Yang kedua 1/4, 2/4, 3/4, dan yang terakhir adalah 1. 1 itu adalah 4/4. Nah, 1/4 karena di sini pecahan biasanya 1/4 berarti yang ini ya. Nah, 1/4 ini lebih dekat ke mana? Ke 0. Maka di sini pecahan campurannya 2, kita tambahkan pembulatannya berapa? 0 sama dengan berarti 2. Berarti 2 1/4 jika dibulatkan sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, Bu Sally kasih contoh lagi. Misalnya 1/5 seperti ini ya. 1/5. Kita tulis pecahan campurannya 1 di sini. Nanti kita tambah. Kita buat dulu garis bilangnya. Pertama 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan yang terakhir adalah 1 atau 5/5. Nah, karena di sini pecahan biasanya 1/5 berarti yang ini ya. Nah, 1/5 itu lebih dekat ke 0, maka di sini pecahan campurannya 1 ditambah dengan 0. Berarti sama dengan 1. 1/5 sama dengan 1. Dibulatkannya menjadi 1. Nah, sekarang kita belajar ya. Kita belajar pembulatan pecahan yang desimal ya. Nah, ya, yang kedua kita akan belajar pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, ke per10 atau ke per100. Contohnya seperti ini ya, yang ada di buku kita bisa lihat halaman 18. Yang pertama itu ke satuan terdekat ya, satuan. Nah, di sini ada contohnya adalah 3,74 ya. Jika lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Seperti ini ya. Jika lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5 dibulatkannya ke bawah. Nah, sekarang kita 3,74. Kita ambil yang puluhan. Ini puluhan ya. Kita ambil ke puluhan. Nah, puluhannya itu kan 7 ya. 7. Puluhannya itu tuh 7. Kita cari 3,74. Kan puluhannya 7 kan. Nah, 7 itu kan lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke satuan di atasnya. Karena ini depannya satuannya 3,7, karena 7-nya ini adalah lebih dari 5, maka menjadi 4 seperti ini. Jadi atasnya 3 itu kan 4, maka dibulatkan ke atas karena di belakang angka 3 ini komanya adalah 7. Nah, contoh yang kedua ya. Misalnya apa? 0,92. 0,92. Nah, ini kan 9 ya, puluhannya itu kan 9. Puluhannya 9 di atas 5. Di atasnya 5, maka kita bulatkan ke satuan terdekatnya atau satuan di atasnya 0. Di atasnya 0 itu berapa satuannya? Adalah 1. Maka 0,92 sama dengan kita buatkan menjadi 1.
Nah, coba Bu Sali contohkan lagi, misalnya 2,12. Ya, 2,12. Kita ambil angka. Kalau dibulatkan ke satuan terdekat, maka yang diambil adalah puluhannya, ya. Angka di belakang koma persis yang puluhan. Ini puluhan, ini satuan. Puluhan, satuan. Jadi, kalau mau dibulatkan ke satuan terdekat, maka angka yang kita ambil adalah angka di belakang koma yang puluhan. Sekarang ini 2,12, kita ambil yang puluhannya adalah 10, ya. 1. Nah, angka di belakang komanya itu kan kurang dari 5. Maka kita bulatkannya ke bawah. Tetap, jadi 2 ini tetap menjadi 2. Seperti ini, ya. Kita bisa ulangi. Jadi kalau pembulatan desimal, ya, kalau mau kita bulatkan ke satuan terdekat, maka kita ambil yang puluhan. Angka di belakang koma persis, ya. Kalau ini kan 3,7. Karena itu puluhannya lebih dari 5, kita buatkan ke satuan terdekatnya, satuan di atas 3. Satuan di atas 3 adalah 4, maka 3,74 sama dengan kita bulatkan menjadi 4. Terus yang kedua itu 0,92. Lah, angka puluhannya itu adalah 9. Maka kan di atas 5, ya, kita bulatkan angka di atasnya. Lah, angka di atas 0 itu berapa? 1. Maka kita ini bulatkan menjadi 0,92, kita bulatkan menjadi 1. Terus yang ini 2,12. Angka puluhannya itu kan 1, berarti di bawah 5. Maka kalau di bawah 5, kita bulatkannya ke bawah atau tetap menjadi 2, tidak bertambah. Oke, yang kedua adalah pembulatan desimal ke per 10 terdekat, ya. Ke per 10 terdekat. Kita bisa dilihat di buku soalnya yaitu 3,74. Ya. Ke per 10 terdekat 3,74. Kalau ke per 10 terdekat, yang kita ambil adalah satuannya. Yang kita bulatkan adalah satuannya, ya. Karena satuannya ini 3,74 itu 4-nya ini kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 3,70 atau 3,7, ya. Karena ini kurang dari 5. Contoh yang kedua, misalnya 2,78. Misalnya seperti itu, ya. Nah, kita ambil satuannya, yang kita bulatkan adalah satuannya, ya. 2,78. 8 ini kan lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 2,80. Karena lebih dari 5. 7-nya itu menjadi 80. Satu lagi, ya. 1,27, ya. 1,27. 7-nya ini lebih dari 5, ya. 7-nya itu lebih dari 5, maka kita bulatkan 1,30. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita belajar yang pembulatan yang persen, ya. Pembulatan yang persen. Pembulatan yang persen. Nah, kalau pembulatan yang persen itu sama. Kalau lebih dari 5 itu ke atasnya.
kurang dari 5 ke bawah. Misalnya ya, contohnya 18, kita ambil satuannya. Yang kita bulatkan satuannya 18. 8 itu kan lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atasnya menjadi 20%. Kita bulatkannya ke puluhan ya, ke puluhan terdekat ya, ke puluhan terdekat. Terus misalnya yang kedua 72%. Duanya itu satuannya ini kurang dari 5, maka kita bulatkannya ke bawah yaitu 70%. Terus misalnya yang ketiga 21%. Nah, 21, satunya ini kan kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 20%. Terakhir ya 4, misalnya itu 25%. Karena itu 5, maka kita bulatkan ke atas ya. Ini kan 5, kita bulatkan ke atas menjadi 30%. Seperti itu ya. Itu adalah cara pembulatan pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, dan pembulatan per persen. Nah, itu saja dari Bu Shirley. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sama-sama belajar ya. Kalau Bu Shirley ada salah, nanti anak-anak juga mengoreksi. Bisa bilang ke Bu Shirley ya. Bu Shirley mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.